Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Wonten saking para jamaah, para bapak ibu sedherek-sedherek rahimakumullah. Marilah pertama kali kita mengaturkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan karunia kenikmatannya kepada kita semuanya. Pagi ini kita diberikan kesehatan, diberikan kesempatan
kajian ayat-ayat Al-Quranul Karim, semoga ini semua menjadi ladang amal baik kita. Amin. Sebagai bekal kita untuk kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat salam semoga tetap berlimpah kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya, semoga sampai kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah keringanan untuk mengikuti, meneladani uswah hasanah Nabi kita Muhammad SAW, tetap istiqomah ibadahipun lan mugi-mugi wonten ing yaumil qiyamah kita sedaya saged pikantuk syafaatipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Monggo menika kita terasaken kajian surat Hud, ya, surat yang ke-11 halaman 225, ayat yang ke-29 sampai 37. Ini tema sentralipun tasih nerangake bab sejarahipun Nabi Nuh alaihi salam. Walaupun suratnya surat Hud, penjelasan Allah tentang Nabi Nuh alaihissalam adalah mengawali, ya, kisah sejarah Nabi Hud alaihissalam yang akan disampaikan di dalam surat ini. Dados menika dipun awali kanthi kisahipun Nabi Nuh alaihissalam, dan semuanya itu untuk kita ambil hikmah. Karena sejarah perjalanan umat-umat terdahulu ini ada banyak kesamaan dengan apa yang dialami oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dan kemudian ganti sejarah ini monggo sareng-sareng kita bener hikmah itu sejarah ini. Engkau dados tema itu setunggal. Nabi Nuh ikhlas berdakwah karena Allah. Ini Nabi Nuh tidak minta untuk dibayar, digaji, tidak untuk, ya, kepentingan politik saat itu, tapi semata-mata dakwah Nabi Nuh adalah untuk mengajak umat manusia kepada ketauhidan. Jadi ya, dados iki mangke dipun terangake wonten ayat ingkang nomor 29-30. Lajeng nomor 3, Nabi Nuh alaihi salam ditantang oleh kaumnya. Jadi karena kaum Nabi Nuh itu sudah banyak alasan yang disampaikan untuk tidak menerima ajaran Nabi Nuh, ternyata Nabi Nuh masih tetap menyampaikan ajaran itu kepada mereka. Lalu karena tidak lagi ada alasan yang lain, umat Nabi Nuh menyampaikan, andai kata Tuhanmu Allah itu akan memberikan azab, ya, mereka kaum Nabi Nuh siap untuk menerima azab itu. Jadi menantang kepada Nabi. Niki ugi nanti dipun lampahi Nabi kita Muhammad SAW. Orang-orang kafir Quraisy berkali-kali menantang kepada Rasulullah, ya, bahkan juga untuk membuktikan kalau Allah itu berkuasa, maka bukti-bukti diminta saat itu untuk ditunjukkan. Nah ini ya, terus wonten kemiripan sejarah perjalanan para rasul itu antara satu dengan yang lain. Kemudian yang keempat, Nabi Nuh alaihissalam tidak dapat memberi petunjuk kepada kaumnya yang dikuasai oleh hawa nafsu. Terus kaum pun boten kepengin pikantuk hidayah. Maka yang seperti ini Nabi Nuh tidak mampu untuk memberikan pencerahan kesadaran kepada mereka menuju jalan Allah, karena tidak ada kemauan dari umat Nabi Nuh untuk, ya, mengikuti ajaran yang benar. Kemudian yang kelima, keimanan adalah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keimanan adalah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niki umatnya Nabi Nuh yang tidak mau beriman kepada Allah sudah berbagai macam cara dilakukan. Mereka yang tidak beriman tetap tidak akan mau percaya kepada Allah. Karena apa? Ternyata keimanan itu adalah karunia Allah
Subhanahu wa Ta'ala. Yang dikehendaki oleh Allah untuk beriman, mereka akan mudah mengikuti jalan kebenaran. Tapi yang tidak memiliki hidayah untuk beriman kepada Allah, ya, bagaimanapun cara tidak mampu menyadarkan mereka untuk percaya pada Allah. Yang terakhir, Nabi Nuh alaihissalam diperintahkan untuk membuat perahu. Jadi ya, gerakan mereka umatipun boten saged nabi ajaran yang benar, maka umatnya juga menantang kepada Nabi Nuh. Akhirnya Nabi Nuh diperintahkan Allah untuk membuat perahu. Kisah sejarahnya dilanjut pada ayat yang ke-38, 9 dan seterusnya. Jika tersebut atau sebagai masih terlalu menikah kisah Nabi Nuh alaihissalam, ya, yang juga sejarah dengan kisahnya Nabi Muhammad SAW untuk kita ambil pelajaran di dalamnya. Dan tersebut ya, monggo sareng-sareng kita awali nanti wawasan ayat-ayat itu yang tadi dikoreksi itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ya qaumi la as'alukum 'alaihi mala. Ini kata wonten mriki lamnya dibaca panjang 2 harokat. Ma la boten mal ngoten nggih. Nah, ini namanya bacaan yang dibaca dengan 2 harokat, ya. Karena ada fathah tanwin dibaca wakof. Ini dibaca 2 harokat, tidak usah dipanjangkan lebih dari itu. Wa ya qaumi la as'alukum 'alaihi mala in ajriya illa 'ala Allahi wa ma ana biqaridil ladzina amanu. Ana di sini tidak boleh dibaca. Jadi ya, setiap ana ada tanda sifroh seperti ini, sifroh ini dibaca pendek, ya. Wa ma ana biqaridil ladzina amanu innahum mulaqu rabbihim walakinni arakum qauman tajhalun. Wa ya qaumi man yansuruni minallahi in taqtum afala tadhakkarun. Wa la aqulu lakum 'indi khazainullahi wa la a'lamul ghaiba wa la aqulu inni malak wa la aqulu inni malaku wa la aqulu lilladzina tajdari a'yunukum lan yu'tiyahumullahu khairan. Ya, ini sambil dari niki wau namanya makiyah dibaca 2 harokat. Oke. Allahu a'lamu bima fi anfusihim. Jim boleh berhenti, boleh terus. Inni idzan laminadh dhalimin. Qalu ya Nuh qad jadaltana fa aksarta jidalana fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin. Qala innama ya'tikum bihillahu insya'a wa ma antum bimu'jizin. Wa la yanfa'ukum nushi in aradtu an ansaha lakum in kana Allah yuridu an yughwiyakum huwa rabbukum wa ilayhi turja'un.
fulka bi a'yunina wa wahyina wa la tukhatibni fil ladzina zalamu innahum mughraqun. Sadaqallahu. Ini tanda-tanda wakaf yang kalau dipun matur beberapa. Jadi sholat kalau di akhir ayat boleh berhenti di sini, tapi kalau disambungkan itu lebih bagus. Ya. Jim boleh berhenti di sini, diteruskan boleh juga. Ya. Jim jais boleh berhenti, boleh terus. Ya. Wajib bukti malik tanda wakaf yang nonton ini kola ini sebaiknya berhenti. Jadi mereka itu nonton berhenti. Ya, wakafnya dibaca fathah dengan panjang 2 harokat saling dari wonten mriki loro ya. Lajeng menika khazainu mat wajib nggih. Muktasir ngeten iki satu kata nggih. Dalam satu kata kados ngeten iki lain kata walakini dan akan tapi saya harokum melihat lain kata nggih. Terus lain kata panjangipun 2 ngantos 6 atau 5 harokat dalam pembacaan. Kita tahu itu. Monggo saat-saat kita waros dari awal sampai ayat yang ke-37. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ya qaumi la as'alukum alaihi mala in ajriya illa 'ala Allahi wa ma ana bitarikil ladzina amanu innahum wa uhiya ila
imbalan dari kaumnya, karena memang kaumnya menyangka yang tidak kepada Nabi Nuh. Jangan-jangan Nabi Nuh berdakwah itu bermaksud untuk kepentingan tertentu. Maka dijelaskanlah bahwa Nabi Nuh berdakwah hanya untuk mengajak mereka untuk percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun semua Rasul juga seperti itu, ya. Jadi semua dakwah Rasul itu hanya untuk mengharapkan kaumnya percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ya qaumi, dan hai kaumku, la as'alukum, tidak as'alukum, aku minta kepada kalian, alaihi, atasnya, sesuatu, malan, harta. Ini jelas disampaikan bahwa Nabi Nuh tidak meminta balasan harta benda untuk mengajak mereka ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. In ajriya, tidaklah ajriya upahku, illa kecuali alallahi, dari Allah, atas Allah, wa ma'ana, dan tidaklah anak aku bitohidi, mengusir alladzina amanu, orang-orang yang mereka beriman. Innahum, sesungguhnya mereka, mulaku, mereka menemui Rabbihim, Tuhan mereka. Walakinni, akan tetapi aku, arakum, aku memandang kalian, melihat kalian, kauman, suatu kaum, tajhalun, yaitu kalian yang bodoh. Ini ya, ini penyampaian Nabi Nuh alaihissalam kepada umatnya yang menyangka bahwasanya dakwah Nabi Nuh ada kepentingan tertentu. Dan dia berkata, hai kaumku, aku tiada meminta harta benda kepadamu sebagai upah bagi seruanku. Kata Nabi Nuh, upahku hanyalah dari Allah, dan aku sekali-kali tidak akan mengusir orang-orang yang telah beriman. Jadi ternyata umat Nabi Nuh ada yang mengatakan kalau yang bodoh-bodoh, yang berkelas rendah itu diusir oleh Nabi Nuh, tinggal orang-orang yang baik. Maka sebagian kaum Nabi Nuh mau bergabung kepada Nabi Nuh, dan Nabi Nuh tidak mau melakukan itu, ya, karena mereka tidak, ya, punya kesalahan. Justru orang-orang yang bergabung dengan Nabi Nuh menunjukkan keimanan yang baik. Sesungguhnya mereka akan bertemu dengan Tuhannya, ya, walaupun mungkin kelas bawah, tapi niatnya untuk bergabung dengan seruan Nabi Nuh tidak lain hanya ingin bertemu kepada Allah. Maka yang semacam ini tidak akan mungkin diusir oleh Nabi Nuh. Akan tetapi aku memandangmu suatu kaum yang tidak mengetahui. Jadi kaum yang menuntut seperti itu dianggap oleh Nabi Nuh, kaumnya sendiri ini tidak mengetahui tentang kedudukan orang-orang yang ingin menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tafsirnya. Dan Nabi Nuh berkata kepada kaumnya bahwa ia tidak meminta upah kepada kaumnya. Ia mengajak umatnya kepada ketauhidan. Ketauhidan itu kepercayaan kepada Allah yang Esa. Sebab itu nalika-niku kata umat manusia yang menyembah kepada berhala, ya, dan berhala itu adalah orang-orang yang pernah berjasa semasa hidupnya. Ini mulai dari Nabi Idris, ya. Ya, Nabi Idris itu sudah mulai ada seperti itu. Kemudian dilanjut dengan, ya, Nabi Nuh diutus, masih ada sebagian orang yang menyembah kepada patung-patung para pendahulunya yang berjasa. Dibuat patungnya, ya, dikenang kebaikan-kebaikannya, lalu menyembahnya bukan kepada Allah, kepada patung itu. Maka Nabi Nuh diutus untuk meluruskan kemusyrikan itu menuju kepada ketauhidan, ketakwaan kepada Allah, semata-mata ikhlas karena Allah supaya umatnya berbahagia di akhirat. Niki kang kuning niki sedaya Rasul gak ada tujuannya. Semua dakwah Rasul pasti juga tidak minta diopahi, tidak juga punya tujuan politik yang lain, semata-mata untuk mengajak umat manusia menuju kepada jalan yang benar, ya, supaya bahagia di dunia akhirat. Dan ucapan seperti itu
menyampaikan risalahnya. Tentu sedaya sami iki ya. Mula teng Al-Qur'an wonten ungkapan la nufarriqu baina ahadin bir rusuli. La nufarriqu tidak kami bedakan ya baina ahadin bir rusuli ya, satu rasul dengan yang lain, semua punya tugas yang sama, menyuruh umat manusia menuju pada jalan yang benar. Nah ini ya. Kaum Nabi Nuh pernah mengusulkan demikian, ini ya. Hai Nuh, ini usul sebagian yang tidak mau percaya ini. Jika kamu ingin supaya kami ikut beriman kepadamu, maka usirlah pengikutmu yang lemah dan hina itu. Sebab pengikuti Nabi Nuh itu ada yang berkelas bawah, yang ekonominya ya tingkat kehidupannya itu ya termasuk orang-orang yang kelas bawah. Nah ini mereka gengsi kalau sampai campur dengan orang-orang yang lemah ini, maka Nabi Nuh disuruh mengusir mereka itu supaya sebagian orang-orang yang kita masuk berkelas atas ini bisa bergabung dengan seruan Nabi Nuh ya. Karena kami tidak sanggup duduk bersama mereka intensi ya, dalam suatu majelis ya. Niki usul sebagian dari kaum Nabi Nuh ada demikian ya. Nabi Nuh alaihissalam jawab, aku tidak akan mengusir mereka. Memang dalam agama tidak dibedakan kaya miskin, bangsawan, rakyat biasa itu wonten benten nih. Sedaya punya kesempatan yang sama untuk menjadi hamba Allah yang baik. Terus Nabi Nuh itu saged usir ingkang kados ngoten iku. Karena mereka sungguh-sungguh akan bertemu dengan Tuhannya ya. Dan mereka hanya akan ditanya tentang amalnya, bukan soal pangkat atau keturunannya, dan itulah yang tidak kamu ketahui. Iki ya, terus tiang sing protes wau dari paham bilih begini agama niku mboten wonten perbedaanipun antawis tiang ingkang sugih ya bangsawan kalau wau kalih rakyat biasa atau orang-orang yang fakir dan miskin ya. Sampai ajaran yang diterima Rasul pun demikian ya. Terus kula panjenengan sedaya niku kan sami ya, kecuali ketakwaan kita. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di dalam Al-Qur'an adalah orang yang paling bertakwa. Bisa jadi yang paling bertakwa dari yang miskin, dari yang rakyat biasa itu dimuliakan Allah. Bisa jadi orang yang bertakwa adalah para pejabat, orang yang kaya juga dimuliakan oleh Allah. Siapapun yang bertakwa itu menjadi orang yang tinggi martabatnya. Terus, berikut tasih tunggal tema, ya, tunggal judul ya, bahwa Nabi Nuh itu seruan dakwanya ikhlas karena Allah, bukan untuk kepentingan yang lain. Ya. Wa ya qaumi, dan hai kaumku, mayyansuni, siapakah menolongku minallahi dari azab Allah intaraktuhum jika aku mengusir mereka. Dan diwau dijawab Nabi Nuh yang saya protes tahu, kalau sampai Nabi Nuh untuk mengusir mereka, lalu siapa yang akan ya bertanggung jawab ya untuk menolong Nabi Nuh dari azab Allah. Sebabnya orang yang menghalangi jalan menuju kepada Allah itu, kalau ingin ini siap untuk menerima azab Allah. Itu sinten mawon sing ngalang-alangi dalam kebenaran, yaitu akan berhadapan dengan azab Allah. Afala tadzakkarun, apakah tidak tadzakkarun kalian mengambil pelajaran? Ini ya, ini akhir dari ayat ini memerintahkan untuk kritis di dalam berpikir. Dan dia berkata, hai kaumku, siapakah yang akan menolongku dari azab Allah jika aku mengusir mereka? Mereka orang-orang yang dianggap umat yang kelas bawah kalau, maka tidaklah kamu mengambil pelajaran. Ini ya. Nah, niki tafsiripun. Niki masih kelanjutan dari jawaban Nabi Nuh kepada kaumnya yang
mengusulkan supaya sebagian orang yang lemah, ya, tingkatan bawah untuk diusir ini. Nabi menyampaikan, wahai kaumku, tidak ada seorang pun yang dapat menolak siksaan Allah jika aku mengusir mereka yang telah beriman itu dan telah mengikuti seruanku, karena hal itu termasuk suatu kezaliman yang berat sekali. Kalau sampai mengusir ini berat tanggung jawabnya, yang pasti akan dibalas dengan azab yang berat pula. Terus sinten mawon nggih ngantos dumugi zaman saiki nek wonten tiyang kok ngalang-alangi jalan, ya, menuju kepada kebenaran, menuju kepada Allah, maka ini akan berhadapan dengan siksaan yang berat. Nek cara Jawa itu nggih kualat, sebabipun tiyang menika nggadhahi tujuan yang ingkang sae. Apakah kamu tidak sadar, ya, dan tidak mengambil pelajaran? Nabi Nuh tadi menyampaikan mereka itu mempunyai Tuhan yang pasti akan menolongnya, dan yang musuh mereka pasti akan binasa. Iki pun dibuktekne pasukan gajah niku modal menyerang kota Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Jadi Allah membinasakan mereka. Nah, ini diterangkan di dalam surat Al-Fil, ya. Itu kan mereka binasa diibaratkan seperti daun-daun yang dimakan ular. Itu gajah ditiru hancur semuanya. Ini sebagai contoh pada zaman menjelang kelahiran Rasulullah ada peristiwa besar karena mereka ingin, ya, menghancurkan kebenaran. Allah memberikan azab yang besar. Terus nomor setunggal inti sarihipun bahwasanya Nabi Nuh alaihi salam, ya, ini berdakwah tidak meminta imbalan, ya, tidak ada tendensi yang lain-lain terkecuali mengajak umat manusia untuk bertauhid, bertakwa, ya, menuju jalan yang benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini adalah menjadi tujuan bagi semua rasul di dalam berdakwah. Rasul sinten kemawon tujuanipun sami kados kala wau. Nah, diharapkan kita juga mencontoh para rasul, kula panjenengan berdakwah mengajak orang menuju pada jalan Allah. Jangan sampai kita mengharapkan imbalan, jangan sampai kita punya mungkin maksud-maksud politik atau yang lain. Sebab itu perkembangan zaman itu kata dulu, ya, perkembangan zaman ini kata tiang-tiang ingkang dadosaken menika usaha dakwah sebagai napa niki, termasuk bisnis, ya. Juga ada usaha dakwah sebagai, ya, upaya-upaya untuk menggalang mungkin perpolitikan, itu termasuk seperti itu. Kalau kados kula panjenengan pawinane kula matur, ulama iku naik wonten kitab Dzurratun Nasihin itu dibagi menjadi 3. Ulama ulillah, iki sing paling sae, ulama itu yang hanya mengajak manusia menuju pada Allah, tidak punya niat tujuan yang lain, ya. Ada ulama dunia, ulama yang memang segala upaya dilakukan hanya untuk, ya, popularitas, bukan untuk tentunya ngumpulin duit atau mungkin hal-hal yang lain, ya. Ada yang ketiga ulama usul, ulama yang jahat, ya, suka provokasi, membangkitkan kebencian kepada yang lain dan seterusnya. Itu warni-warni. Kalau kados kula panjenengan di monggo berada di jalan yang benar, ya. Usaha ini kata pengajian-pengajian yang teriki, dari ngaji sepatu nopo cepet sugih, ekonomi ada yang teriki malah laris hari ini, ya. Dipuadosi, pokoknya itu terima ngaji, boten pati di rumahnya, pokoknya tenggeri majelis niku, adalah waksul niku gitu paringi, ya, kabul hajat-hajat ibun, karena memang biar dapat tujuannya adalah untuk mendapatkan itu. Mungkin di ayat itu wonten mugi kados ngoten. Tema nomor kali tugas Nabi Nuh alaihissalam menyeru manusia menuju ke tauhidan. Itu tujuanipun ngeten. Karena melihat kondisi saat itu banyak kaumnya yang sudah terjerumus kepada kemusyrikan.
Maka Nabi Nuh diutus untuk mengembalikan jalan yang benar. Lah sedaya rasul itu diutus niku ngoten niku, menawi umat niku sampun rusak, ya, boten karuan ibadahe boten leres, diutuslah rasul membimbing mereka menuju jalan yang benar. Nek rusak malih Gusti Allah ngutus malih rasul enggal malih. Terus rasul menika dipun utus ya dengan tujuan untuk menyelamatkan manusia dari kemusyrikan menuju kepada ketauhidan. Ini nomor kali ya. Wala aqulu lakum 'indi khazainullahi wala a'lamul ghaiba wala aqulu inni malakum wala aqulu lilladzina taftari a'yunukum lan yu'tiyahumullahu khairan Allahu a'lamu bima fi anfusihim inni idzan laminadh dhalimin. Wala aqulu, dan tidak aku mengatakan, mengucapkan lakum kepada kalian. Jadi ungkapan Nabi Nuh kepada umatnya, ya, bahwasanya beliau tidak menyampaikan kepada umatnya indi di sisiku khazainullahi, perbendaharaan Allah. Wala a'lamu, dan tidak a'lamu aku mengetahui al-ghaiba yang ghaib. Wala aqulu, dan tidak aku mengatakan ini sesungguhnya aku malakun malaikat. Wala aqulu, dan tidak aku mengatakan lilladzina kepada orang-orang yang dari rendah atau hina a'yunukum pandangan kalian la yu'tiyahumullahu khairan, ya, la yu'tiyah tidak mendatangkan pada mereka, la yu'tiyahumullah Allah khairan kebaikan. Allah a'lamu lebih mengetahui bima dengan apa yang fi anfusihim dalam diri mereka. Ini sesungguhnya aku idzan kalau begitu laminadh dhalimin, benar-benar termasuk orang yang zalim. Iki panjang keteranganipun. Dan aku tidak mengatakan kepada kamu, iki Nabi Nuh alaihissalam, kepada umatnya, bahwa aku mempunyai gudang-gudang rizki dan kekayaan dari Allah, dan aku tiada mengetahui yang gaib, dan tidak pula aku mengatakan bahwa sungguhnya aku adalah malaikat, dan tidak juga aku mengatakan kepada orang-orang yang dipandang hina oleh penglihatanmu, sekali-kali Allah tidak akan mendatangkan kebaikan kepada mereka. Allah lebih mengetahui apa yang ada pada diri mereka. Sesungguhnya aku kalau begitu benar-benar termasuk orang yang zalim. Dan terus ungkapan niki Nabi Nuh niku boten nate napa niki munggul-munggulke napa ingkang dipun gadahi niki, termasuk harta benda, termasuk kemampuan khusus niku boten nate diucapke tengene kaum itu menika nggih. Dan walaupun aku mengaku menjadi nabi, ini Nabi Nuh, akan tapi aku tidak mengatakan kepadamu bahwa aku mempunyai gudang-gudang rizki dan kekayaan dari Allah. Dan terus niki Nabi Nuh itu tujuannya kalau mengajak manusia untuk percaya kepada Allah yang Esa, ya, tidak menyampaikan kelebihan-kelebihan harta bendanya yang diperlukan oleh setiap hambanya harta benda ini, yang aku mampu mengeluarkannya untuk menutup kebutuhanku dan seluruh pengikutku. Ini Nabi Nuh boten mengucapkan kados ngeten. Ini tidak akan disampaikan ini kepada mereka. Aku sama saja seperti orang lain, kata Nabi Nuh, memerlukan usaha dan perusahaan yang wajar, karena soal jaminan rezeki itu tidak termasuk dalam urusan kenabianku. Jadi boten terus otomatis nabi ini terus dicukupi rezekine, ora usah nyambut gawe, ngerti barang gaib macam-macam banget ampui boten ngoten. Iki Nabi Nuh niku nggih menungso biasa ngoten niku. Winane kan anggapan dari umatnya Nabi Nuh, nek nabi kok kados ngoten, seperti kita semuanya biasa, tidak punya ya kelebihan-kelebihan seperti yang diceritakan mungkin seperti para malaikat.
Nuh ini menyampaikan bahwa beliau ini tidak ya memiliki kemampuan kelebihan yang ya sangat istimewa, terkecuali itu sebagai mukjizat tentunya. Terus Nabi Nuh manusia biasa, juga mengalami kekurangan mungkin dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Nabi Muhammad menonton rumah Nabi ada yang digadaikan. Rasulullah pernah menyewa baju besi untuk berperang. Nah ini padahal Nabi. Jadi Nabi kan itu dicukupi kabeh, mengetahui segala sesuatu yang goib, perang selalu menang, tidak pernah kalah, gak ada orang yang menghinanya. Mestinya kan begitu menurut orang-orang yang berpikiran sempit seperti itu. Padahal Nabi Rasul itu adalah manusia biasa, juga hukum akan berlaku bagi Rasulullah seperti juga berlaku bagi umumnya manusia. Rasul juga sakit, itu kan ada ya sifat jais bagi Rasul. Itu namun setunggal bahwasanya Rasul itu memiliki sifat-sifat seperti umumnya manusia, tapi tidak merendahkan martabatnya. Contohnya pun Rasulullah dahar, berkeluarga, juga tidur, juga kadang ada lupanya. Nah, Rasulullah biasa itu manusiawi, akan tetapi yang dialami Rasul tidak merendahkan martabatnya. Terus boten melampai perkawis awam niku Rasul, tapi soal kehidupannya tidak beda dengan umumnya manusia. Demikian pula Nabi Nuh alaihi salam. Sekiranya itu dijadikan urusan kerasulan, tidak Rasul mesti sugih terus boten nate loro, boten nate kalah perang macam-macam. Rezeki mesti cukup misalnya. Sekiranya itu dijadikan urusan kerasulan, tentu banyak orang-orang mengikuti Nabi karena ingin jaminan rezeki dan hartanya saja. Nabi mesti jamin kados ngoten, umatnya pengikutnya dijamin orang sing melarat terus bentuk-bentuk sedoyo derek begini ajaran pun Nabi niku wau. Padahal kehidupan ini adalah sebuah ujian. Mana orang-orang yang ingin menuju jalan yang benar, dia akan dapat menerimanya. Yang tidak ingin menuju jalan yang benar, mereka akan menjauhinya. Jadi kados ngeten iki boten ujian berarti banyak orang akan mengikuti dengan otomatis berarti ambilan iki kemarin akan menjanjikan seperti ini kalau ikut majelis itu akan menjadi mudah rezekinya, kaya. Kita harus hati-hati karena antara kekayaan dan posisi kita sebagai hamba Allah itu terpisah. Tidak menjadi satu jaminan orang Islam pasti kaya itu boten, tapi orang Islam mesti ajeng itu jaminan itu soalnya nek sugih boten lha kok Cina ora tau salat nyembah malah ora Gusti Allah tambah sugih. Awake dhewe subhanallah ya Fatah ya Rozak berkali-kali tambah melarat iki pripun iki. Memang soal rezeki, soal ngoten niku ada hukum kados kalau ini rezeki niku nggih hukum niku Pak adil. Kalau dia usaha, niku wong Buddha, wong macam-macam, tetap Allah akan memberikan hasilnya. Orang Islam orang belum usaha, betul mau hasil, betul mau usaha. Itu ada rezeki yang adil seperti itu. Cuma antara keagamaan dengan rezeki itu memang tidak harus selalu include, istilahnya agamanya api, rezeki mesti cukup betul kedan nonton. Bahkan kadang ada orang yang agamanya bagus dikurangi rezekinya sebagai ujian. Jajal nek rezeki kurang niku napa tasih ngibadahi sae napa mboten. Tidak jaminan pula orang yang taat beribadah lalu sehat terus mboten. Nabi Ayub alaihi salam kurang napa niki ibadah luar biasa. Tapi Allah mengujinya dengan sakit. Coba diberi sakit, apakah dia masih tetap istiqomah ibadah? Ternyata masih tetap. Berarti orang ini orang yang betul-betul ya luar biasa. Diberikan kesusahan, penyakit, ya kurangnya harta benda, ibadahnya tetap terus ya bertambah tidak berkurang. Ini berarti orang yang memang diuji seperti itu sudah jelas. Inilah tipe orang-orang yang baik. Dan terus kalau panjenengan ampun mengeluh kata semoten. Cuma kalau kita memang muslim mukmin yang baik,
apapun yang menimpa diri kita selalu kita sikapi secara positif. Kurang rezeki kita bersabar, sedang terkena musibah kita juga tabah sabar lagi. Kata rezeki sehat, ya, kalau pandangan syukur itu ya. Jadi kita kemas terus dalam posisi yang positif lagi. Itu kekayaan yang dimiliki oleh orang yang beriman, ya. Ngalang-ngali duit itu, ya. Jadi ambil duit tapi rasanya kemerusuk, orang kober tentem seneng, ya ini ya boten saged ndadosake kesaenan menika. Padahal gagasan yang pokok dari tugas kerasulan itu ialah mensucikan jiwa seseorang dari pengaruh kebendaan sing mesti malah ngeten supados tiyang iki boten kedunya tidak terbelenggu oleh dunia dengan ibadah dan makrifat kepada Allah. Mestine malah kados ngeten nggih. Lah nek wonten kumpulan-kumpulan sing iku wau jamin rezekine sembarangane malah boten sejalan kalian menika ajaran Islam. Menyiapkan seorang hamba Allah untuk masuk surganya itu tujuannya Rasul kados ngeten dan memperoleh keridhoannya pada hari kiamat. Inilah yang diperjuangkan oleh para rasul, mengajak kita semuanya menuju jalan yang benar, yang lurus, yang diridhoi Allah, di mana harta dan anak-anak tidak bermanfaat lagi kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Ya, yaumul la yunfa'u malu wa la banun illa man atallah biqalbin salim. Ada suatu hari kata Allah dalam Al-Quran menikah tidak bermanfaat anak laki-laki seseorang, ya. Kalau sekarang punya anak laki-laki dibanggakan seorang dialah yang akan meneruskan keturunan perjuangan kita, dibanggakan. Harta benda dibanggakan saat ini, tapi bijak-bijak akhirat kiamat telah terjadi, maka anak laki-laki dan sejumlah harta tidak lagi diperlukan. Yang dibutuhkan apa? Illa man atallah biqalbin salim, kecuali orang yang kembali kepada Allah dengan hati yang bersih. Dan itu kula jenengan dilahirke kanthi fitrah. Di dunia sedapat mungkin kita jaga kesucian hati kita, kembali kepada Allah harus juga memiliki hati yang bersih. Iku dipun ridhoni, ya. Terus sore kula waos niku dikatakan maos pas takdir, ya ayyatuha nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Radiyatan mardiyah, ya, mendapat ridho dan diridhoi. Mendapat ridho dan diridhoi. Niki nek ya sorry paling makna niku mendapat ridho cara dene kula jenengan pertama itu berdoa dan diridhoi. Diridhoi niku napa sing kita lampahi nggih diikhlaske. Kadang-kadang ana tamu itu berdoa tapi ora itu cukup daharan suku wis pokoke anteng ning ngono tok wae. Iki kan ridho tapi boten diridhoi. Sing enak itu ridho diridhoi, pokoknya dianggap omahe dhewe napa-napa pun saged sowan panjenengan kita merasa lega. Itu ya. Dan aku tidak mengetahui yang gaib, iki Nabi Nuh nggih boten terus aku mengetahui rahasia-rahasia boten iki. Jatuhipun Nabi Muhammad pun seperti itu karena manusia itu ada keterbatasan. Aku tidak melebihi orang lain dengan ilmu gaib yang dapat mengungkapkan benda-benda yang tersembunyi. Dengan akeh saat ini sing padha aksi kados ngeten nggih. Wonten waktu ning tengah kota ngambil teng lebete mungkin wonten pusakane, wonten sakniki nembe usum niki nggih. Akeh teng pundi-pundi iki nggih menjadi barang yang sangat dicari sekarang nggih. Lah niki Nabi Nuh mawon wong nabi rasul ini pasti punya mukjizat niku mawon ngageni bilih piyambakipun boten gadahi kemampuan yang berlebih ya seperti itu ya. Atau memperoleh kemanfaatan dan menolak kemudaratan yang dapat disampaikan kepada semua pengikutku. Misalnya kok pengikutnya diancam dibunuh, itu Nabi Nuh boten saged napa niki istilahnya membelanya ya. Kematian pun mungkin akan dialami oleh sebagian oleh pengikutnya itu ya. Agar menjadi orang-orang yang kaya dan sebagainya ini Nabi Nuh boten saged ya memenuhi ingkang kados ngoten.
pun ayat untuk mendukung keterangan-keterangan kalau wau. Qul la amliku li nafsi naf'aw wa la dharra. Ini surat Al-A'raf. Ya, Nabi Muhammad juga punya prinsip seperti ini. Qul katakanlah la amliku li nafsi, saya tidak berkuasa li nafsi untuk ya kemanfaatkan diriku, wala dharra, dan tidak juga menolak madorot illa masya Allah, kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Terus nek wonten madorot manfaat niku boten saking Rasul piyambak, niku sampun dipun rancang dikehendaki oleh Allah. Walau kuntu a'lamul ghaiba, ya, dan sekiranya aku mengetahui yang gaib, ya, la astaghfartu minal khairi, niscaya aku akan banyak-banyak berbuat kebaikan. Nah ini memang Rasulullah itu mengetahui yang gaib, ya, dengan jelas, ya, semuanya, maka dia akan berbuat banyak kebaikan. Wa ma masanya su, dan Rasul tidak akan ditimpa kejelekan. Ya, soalnya pun cetol jelas seperti sadari pun. In ana illa nadhiru wa basyir liqaumin yu'minun. Iki jalan pun, ya, melainkan saya adalah illa nadhirun, kecuali hanya tadi nadhirun, pemberi peringatan, wa basyirun, dan memberi kabar gembira liqaumin yu'minun, bagi kaum yang beriman. Iki Rasulullah tugasnya sami kali Nabi Nuh Korowau bilik yang pun gadai sifat kurang, tidak sempurna, karena yang sempurna hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulane lo dengan saat ini kertas guru-guru sing ngegul-gulke napa iki kemampuane dibaca ora tegas, duit langsung iso ditekani. Kulo nggih gadah niku nate kenal kados tiyang kados wonten niku. Duit niku boten usah rahasia, bisa dikeluarkan dari tubuhnya, dan itu jumlahnya sampai sangat banyak sekali. Niku wong diadai kardus sarimi sampai 8 kardus itu ratusan ribu, dan itu dijamin uang asli. Itu namanya uang gaib. Cara mengeluarkan harus dengan uang Brazil dengan seri tertentu. Niku kula riyen nanti rada tertarik niku kok unik nggih. Ora saja begawe niku duit pirang-pirang niku nggih. Ngantos kula nggih tak gadah napa niku videonipun niku nggih. Wonten tiyang sing kados ngoten niku. Lah ngeten iki kadang-kadang mudah seseorang untuk terus gabung menjadikan dia sebagai gurunya, padahal Rasul pun tidak pernah menyampaikan atau ya melakukan hal yang seperti itu. Jangan sampai tertipu ngoten niku nggih. Nah, sekarang kan baru diupayakan, ya, ada harta peninggalan Bapak Soekarno, ya. Nah, kemudian bisa ditarik harta itu dengan melakukan ritual tertentu, ya, dan juga menyerahkan jumlah mahar tertentu, akhirnya duit itu hilang kan di usaha niku kok kadang sampai terlalu, ya, tertipu niku, ya. Nah ini kan tahu terus Rasulullah, ya, dalam Al-Quran juga disampaikan illa nadhiru wa basyir. Nadhiru wa basyir, memberikan peringatan dan juga kabar gembira. Dan tidak pula aku mengatakan, ini Nabi Nuh sudah menyatakan banyak, ya, boten ngerti barang-barang gaib, ya, terus tidak juga mampu untuk mendatangkan manfaat, menolak madorot, juga tidak mampu mengatakan ini beliau bahwa aku ini adalah malaikat yang diutus kepadamu. Demikian nanti wonten beliau niku mengaku sebagai malaikat niku malah malaikat di penjara niku dugol saiki nasibe kados putih niku nanti wonten ajaran-ajaran sesat kados wonten. Nabi Nuh tidak mengatakan bahwasannya beliau adalah bagian dari malaikat, nggih manungsa biasa niku utusane Gusti Allah. Bahkan aku ini seorang manusia seperti kamu yang ditugaskan untuk menyeru manusia kepada ketauhidan. Niki sing kuning niki hampir semua rasul ada ungkapan seperti ini. Dalam ucapan Nabi Nuh itu ada bantahan terhadap anggapan orang-orang kafir yang menyatakan bahwa seorang rasul itu harus seperti malaikat. Wong kafir dia ngeten iki. Ya, tidak makan, tidak minum, tidak mondar-mandir keluar masuk pasar. Padahal Rasulullah itu fil aswaq sering tempeken Rasulullah itu.
Bahkan sebuah kisah sangat kita kenal, Rasulullah waktu menuju ke pasar Ukas, Rasulullah di gang kecil itu dilempari kotoran onta oleh orang-orang Yahudi sampai Rasulullah itu ya tidak bisa berjalan karena kotor semuanya. Dihampirilah oleh Siti Fatimah sebagai putrinya, ya. Bahwa Rasulullah ini orang yang dimuliakan Allah. Kenapa dimuliakan orang-orang Yahudi dan Rasulullah diam saja? Itu ya. Niki dados nanti dialami Rasul ngoten niku. Rasulullah boten gadahi sifat-sifat ingkang kados dipun sebat niki. Seorang Rasul harus malaikat, tidak makan, tidak minum, tidak ke pasar, harus mengetahui semua yang gaib dan punya banyak kelebihan daripada manusia biasa. Niki Rasul boten kados ngeten, nggih. Napa malih tiyang biasa sing boten Rasul, kadang-kadang kan ada yang nggak mau makan terus sampai bertahun-tahun wonten poso seumur hidup wonten ya, poso 2 tahun wonten, 1 tahun wonten niku boten ate diajake sedaya Rasul. Ya, Rasulullah aja pernah melarang orang yang ingin berpuasa terus, ingin melek malam terus tidak dibolehkan oleh Rasul karena kita punya hak untuk dipenuhi ya. Nah ini. Dan juga aku tidak mengatakan pada orang yang beriman yang kamu hinakan itu kaum bahwa Allah tidak akan memberikan kebaikan kepada mereka di akhirat. Jadi ini nggak berani Nabi Nuh ngepal kados ngoten nggih wong-wong sing ndek-ndek sing melarat-melarat sing ora pati pinter niki nanti akan sengsara diatur boten waktu. Sebabipun wong manusa nggadahi nggih napa istilah rahasia sendiri-sendiri. Sakniki nakale karuan. Terus suatu saat dia sadar dari wong sing api tobat delalah meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah. Boten saged disangka-sangka. Dia sakit ugi sakniki wae kira karuan besok-besoke malah dadi elek. Bareng puncak kejelekannya dia meninggal bisa menjadi husnul khotimah. Ini kan wonten ten napa Pak Basit niku. Dulu tenasi iki wonten kiai sinten Pak niku. Sinten masalahnya? Ya, barseso nggih. Niku kan contonipun nggih. Dados kula njenengan boten angsal napa kados nonton tiyang sing elek sekalipun enggak boleh kita terus menghindarinya. Barangkali dia jelek sekarang suatu saat akan bertaubat menjadi orang yang baik nggih. Nah, ngoten niku kula nggih monggo selalu gabung dengan siapapun ya, kita enggak tahu yang akan terjadi, yang akan menimpa pada diri kita dan mereka. Kalau ini Nabi Nuh alaihissalam, orang-orang yang kelas bawah pun tidak berani, ya, mereka dicap nantinya akan sengsara waktu diusir tidak berani karena mereka punya hubungan kedekatan kepada Allah. Pandangan Allah berbeda sekali dengan pandangan manusia, sebagaimana diterangkan dalam beberapa hadis sahih. Di antaranya, Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa asamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Iku ang sithik nggih di sini ngopi kira. Innallaha sungguhnya Allah layang dulu tidak akan melihat ila suwarikum kepada napa iki? Bentuk nggih, gambar ini napa iki? Bentuk fisik boten nggih, gambar iki pati rupa sini nggih. Nah, terus Gusti Allah boten mirsani napa istilah gambar pengampilane kula jenengan niku boten ya wayu ganteng bagus boten wonten bedane wasalikum dan juga tidak melihat tubuh kita sing tubuhnya ideal atau yang bagaimana boten wonten bentene harus ngelemu wireng ndek niku nggih boten beda niku Gusti Allah boten bedane ngoten-ngoten niku. Nek awake dhewe kan sing ngoten. Nggih wonge nek penampilane ganteng ya, terus wabune wangi, gawane mobilnya mewah, umumnya orang itu menghormati. Gawane sepeda model pelatek sakali selain rupane wireng, ulu-ulu niko lambene sakena kabeh kadang-kadang dihinakan. Padahal belum tentu orang yang seperti itu jelek ya. Kula panjenengan kan sering mirengake kisah Luqmanul Hakim dalam Al-Quran. Luqmanul Hakim itu tiangnya boten bagus, boten malah tiangnya itu tangannya kasar sekali ya, kakinya itu rotek-rotek
teknikal apa Pak Eri sedikit ini apa do pecah-pecah itu karena banyaknya bekerja dan perjalanan jauh, tapi hatinya sangat mulia sekali, tanggung jawabnya di dalam keluarga, di dalam mendidik anak. Sampailah beliau ini dijadikan contoh di dalam Al-Quran. Terus perlu dengan betul asal memandang seseorang hanya dari penampilan dan juga keprejengan atau nopo ini fisiknya saja tidak boleh ya, sebaiknya kita melihat di dalam hatinya. Tapi umumnya wong kelas iki sing kathah ning wonten niku ya awake dhewe golek bojo itu ya sing ayu sing anu atine kose penting ati nggih. Kecuali ada filosof nggih Mas Ali bisa sekolah ini pelantun ini golek bojo mboten sing ayu, digoleki sing paling elek malah nggih. Karena apa? Dia ingin memberi, bukan ingin meminta. Nek ayu kan awake dhewe menikmati orang lain, tapi kalau orang lain jelek, yang jelek itu akan menikmati dirinya. Lagi para filosof itu pikirannya ya aneh-aneh, boleh butuh yang paling elek malah. Itu adalah diri itu Plato itu ngoten niku. Niki nomor kali intinipun napa niku Pak Sabtoni? Itu Pak jangan jawabannya ulangi. Oke, tugas Nabi Nuh itu hanya menyampaikan ajaran ketauhidan. Nek ana setunggal orang ikhlas ya, boten pengen dodo-dodo, tidak ingin pujian ataupun yang lain-lain ya. Yang nomor 2 ini dakwah Nabi Nuh itu hanya untuk mengajak manusia untuk bertauhid kepada Allah. Dan Nabi Nuh itu juga manusia biasa, tidak bisa mengkayakan orang lain, tidak bisa mengetahui rahasia gaib yang sempurna itu dan yang lain-lain. Manusia biasa. Ini nomor 3, niki 3 mawon nggih, niki mangke wonten khataman dari Ibu Haja Sugiyati nggih. Kemudian juga nanti ada sedikit untuk mengingatkan ini adalah bulan Saban, wonten acara lingkungan perumahan ini ruang masa 31 Mei itu ya, 31 Mei ya, itu sanipun mungkin sebagian untuk disampaikan kesempatan yang akan datang ya. Setunggal hari ini Nabi Nuh alaihissalam ditantang oleh kaumnya. Dari kaumnya menantang, kalau memang Nabi Nuh itu betul-betul Nabi, wis dialog panjang lebar, mereka tidak mau mengikuti, saniki malah nantang supaya Allah menurunkan azab kalau memang Allah itu ada dan berkuasa. Qala ya Nuh qad jadaltana fa'aksarta jidalana fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin. Qalu mereka berkata, ya Nuh wahai Nuh, iki kaum sing berekan iku nggih sing boten derek seruane Nabi Nuh sing usul pokoke sing sepeda-sepeda kon musik kabeh genah-genah iki niki tasih jawabi malih. Ya Nuh wahai Nuh qad jadaltana, sungguh sesungguhnya jadaltana kau telah mendebat kami. Mereka usul apa didebat Nabi Nuh. Fa'aksarta, maka kamu telah memperbanyak jidalana bantah pada kami. Fatina, maka datangkan kepada kami bima ta'iduna, dengan apa yang kamu ancamkan kami. Jadi ini tentang Rasulku pikantuk ada dasar ikon teknik. Ikut minas shodiqin, jika kamu adalah minas shodiqin, termasuk orang yang benar. Nek Nabi Nuh bener-bener Rasul, wis debat panjang lebar dan mereka tidak mau mengikuti ajaran Nabi Nuh, coba sekarang datangkanlah azab untuk kami itu menurut kaumnya Nabi Nuh. Niki nggih dialami kalau riyen umat Nabi Musa alaihis salam dikongkon melu ajaran sing bener-bener purun ya, dan kami siap untuk mendapatkan azab dari Allah. Niku nggih dialami kaum nabi-nabi yang terdahulu ya, semuanya menentang ajaran Rasul dan
minta bukti kalau memang Allah itu ada dan berkuasa untuk mendatangkan azab sekarang juga. Padahal soal azab ini boten urusannya Rasul kan nonton bulan bali dipun kaji kan nonton jawabane yang memberikan azab hanya Allah. Dan kenapa Allah tidak segera berikan azab? Allah punya sifat Rahman Rahim buat menawa tambahipun umur tambahipun mongso itu dados tiyang ingkang sadar. Nah itu arti ngoten niku, tapi wong sing keras hati coba sekarang tidak ada azab tidak kami ya lihat ya, sehingga mereka terus dalam kesesatan. Iya, surat Hud iki wau maknanipun mereka berkata, "Hai Nuh, sesungguhnya kamu telah berbantah dengan kami dan kamu telah memperpanjang bantahanmu terhadap kami, maka datangkanlah kepada kami azab yang kamu ancamkan kepada kami jika kamu termasuk orang-orang yang benar." Kalau terkajeng kan Nabi Nuh niku matur nek tiyang-tiyang niku mboten purun derek ajaranipun Nabi Nuh bahkan menghalangi orang-orang yang telah dekat kepada Allah, maka Allah akan memberikan azab berarti ditagih hingga ada ini ya. Pada ayat-ayat ini Allah menerangkan ucapan-ucapan orang kafir dari kaum Nabi Nuh alaihissalam yang menolak kebenarannya sebagai utusan Allah untuk menunjuki mereka pada jalan yang benar demi keselamatan bagian di dunia akhirat. Niki minta bukti ya. Ucapan-ucapan mereka yang menentang itu pada hakikatnya hanya pembangkangan ya, sebagai alasan pancen ibu tentunya pengen melu ajaran ingkang lurus alasan wonten mawon dan iki alasannya wonten mawon karena mereka sudah kehabisan alasan sehingga sampai menentang turunnya azab. Mereka tidak dapat lagi memberikan bantahan-bantahan dengan alasan yang wajar yang dapat diterima oleh akal pikiran yang sehat kecuali mengatakan, "Hai Nuh, kamu telah demikian banyaknya berdebat dengan kami, tidak ada suatu alasan dari kami yang tidak kamu bantah sehingga kami merasa jemu dan bosan." Alasan ini dan tidak ada yang kami katakan lagi kecuali satu hal, yaitu kalau memang benar apa yang kamu katakan itu semua ya, datangkanlah segera azab yang kamu peringatkan itu di dunia ini sebelum ada di akhirat. Kawanan yang makhluk menentang kepada Khalik ya. Tantangan ini adalah sebagai jawaban mereka terhadap perkataan Nabi Nuh alaihissalam ya. Sing Nabi Nuh niku kan nanti matur kalau ya, nek piyambakipun ngalang-alangi jalan yang benar itu akan dapat azab. Qala innama ya'tikum bihi innama ya'tikum billahu insya'a wa ma antum bimu'jizin. Qala Nuh berkata, Nuh berkata, innama ya'tikum, sungguh hanyalah ya'tikum ya, akan mendatangkan kepada kalian bihi dengannya Allah saya mendatangkan azab ibu Nabi Nuh Gusti Allah. Nabi Musa kalau ini jawab ngeten iki ya. Insya'a jika dia menghendaki, wa ma antum dan tidaklah antum kalian bimujizin orang-orang yang melepaskan diri. Niki nggih kados dene Nabi Muhammad setelah Isra wal Mi'raj, orang-orang kafir Quraisy niku napa niki menguji Rasul. Nek Rasul semalam bisa perjalanan antara Masjidil Haram, Masjidil Aqsa sampai ke Sidratil Muntaha pulang pergi sebelum fajar tiba ya, orang-orang kafir Quraisy menguji Rasul. Coba sekarang diangkat kaki sebelah kanan, Rasul pun melakukan, kemudian angkat yang kiri, ternyata Rasul jatuh gitu. Nah, nek Rasulullah diangkat kanan kiri terus iso ngambang ini mungkin banyak orang percaya gitu. Nah, akhirnya mereka tidak percaya. Wong mengangkat hanya sebentar saja tidak mampu, apalagi melakukan perjalanan sampai ke langit, ini mustahil. Maka peristiwa Isra Mi'raj untuk menguji mana orang-orang yang ada keimanan, mana yang tidak. Iku nggih kathah sing langsung medal saking ajaran Islam kathah. Tapi Nabi menika diperkuat dengan Abu Bakar As-Siddiq. Pertama kali orang yang mempercayai kisah Isra wal Mi'raj adalah Abu Bakar
keras. Jadi jangankan itu Rasul, apapun yang engkau katakan lebih dari itu, kami akan mempercayaimu. Nah itu ya. Nuh menjawab, hanyalah Allah yang akan mendatangkan azab itu kepadamu jika dia menghendaki, dan kamu sekali-kali tidak dapat melepaskan diri. Oke. Pada ayat ini Allah menerangkan jawaban Nabi Nuh alaihissalam terhadap tantangan kaumnya yang kafir itu dengan memberikan penjelasan bahwa urusan mendatangkan azab itu bukanlah berada dalam kekuasaannya, melainkan berada dalam kekuasaan Allah yang Maha Kuasa, yang menciptakan alam semesta ini dan berbuat segala sesuatu menurut ketentuan irodanya. Okay. Nabi Musa Nabi Musa itu mukjizatnya boten saged didalke piyambak itu karena dikehendaki oleh Allah mukjizat itu terjadi. Istilah Rasul kados ngeten iki. Mereka semestinya tidak perlu tergesa-gesa, bahkan tidak wajar meminta dipercepat datangnya azab Allah itu. Sebab apabila azab itu datang sebagaimana yang mereka minta, bisa mereka tidak akan mampu menolak dan mencegahnya. Tetapi yang wajar bagi mereka ialah supaya azab Allah itu tidak datang. Ini mestinya kan ngotot ya, malah ini menentang untuk datangnya azab ini pun kewanen. Untuk itu hendaklah mereka beriman pada Allah dan mematuhi perintah-perintahnya, meninggalkan larangannya sebagaimana yang disampaikan kepada mereka. Demikian tawisipun dumugi pembahasan 3 rupiah. Inti sarinipun iki umatnya Nabi Nuh alaihissalam menentang kepada Nabi Nuh dan minta disegerakan azab untuk diturunkan kepada mereka. Tapi soal azab itu adalah hakipun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi bahwa Nabi Nuh itu tugasnya namun mengajak saja menuju jalan yang benar. Sehingga tawisipun kita lanjut pada ini